Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai uji Wilcoxon dengan sampel kecil. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Arif Ramadan Rifki Hidayat, Jenderal Permana, dan Nabil Arba'in. Dalam video kali ini akan terbagi menjadi 4 sub pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ada syarat atau asumsi, yang ketiga ada metodologi, dan yang terakhir akan ada contoh soal. Mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Uji peringkat bertanda Wilcoxon merupakan langkah untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang dependen dan datanya berbentuk ordinal. Uji peringkat bertanda Wilcoxon ini mirip dengan uji tanda, hanya saja pada uji Wilcoxon ini selain memperhatikan arah perubahannya, juga memperhatikan kisaran dari perubahannya, sehingga dapat dikatakan bahwa uji Wilcoxon merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Selanjutnya ada syarat. Pada pengujian uji Wilcoxon ini terdapat 5 syarat. Yang pertama ada skala pengukuran datanya minimal berukuran interval, 2 kelompok sampel yang saling berpasangan, populasi sampel setangkup atau simetris, datanya tidak berdistribusi normal, dan yang terakhir yaitu jumlah sampel pada kedua kelompok harus sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi. Yang pertama ada hipotesis. Hipotesis pada pengujian uji Wilcoxon dapat diterapkan ke dalam 2 penggunaan, yaitu untuk menguji 2 arah dan untuk uji 1 arah. Deskripsi tentang H0 dan H alternatifnya dapat dilihat dalam layar berikut ini. Kemudian statistik uji. Langkah-langkah untuk mencari statistik uji Wilcoxon yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hitung selisih dua perlakuan dari variabel X dan Y. DI sama dengan XI min YI. Selanjutnya urutkan atau ranking dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian beri tanda positif atau negatif pada ranking sesuai dengan tanda positif dan negatif pada DI. Kemudian hitung T positif dan negatif. T positif itu sendiri merupakan jumlah dari barisan dengan tanda positif. Sedangkan T negatif merupakan jumlah dari barisan dengan tanda negatif. T positif dan T negatif ini merupakan statistik uji. Penggunaannya mengikuti HA alternatif. Kemudian yang kelima, tentukan nilai N, yaitu banyaknya nilai DI yang tidak sama dengan 0. Kemudian terdapat tabel G. Untuk menentukan wilayah kritis pada pengujian uji Wilcoxon Sign Rank Test dapat dicari dengan tabel G. Keterangan pada tabel tersebut ada N, yaitu banyaknya nilai yang bukan 0. Kemudian ada alfa, yaitu tingkat signifikansinya. Jadi pada tabel ini kita bisa melihat sesuai dengan uji tingkat signifikasi yang kita pakai. Kemudian pengambilan keputusan. Kaidah pengambilan keputusan untuk uji Wilcoxon dengan sampel kecil atau spesifiknya yaitu jika jumlah sampel kurang dari 25 adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk pengujian 2 arah. Skala H0 apabila T hasil perhitungan kurang dari sama dengan T tabel dengan derajat bebas N, alfa per 2. T hasil perhitungan merupakan jumlah T positif atau T negatif yang terkecil. Jadi kita pilih salah satu antara T positif atau T negatif yang terkecil. Skala K0 dalam pengujian warna artinya kita dapat menyimpulkan bahwa dua perlakuan memiliki efek yang berbeda. Sedangkan untuk uji satu arah dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama untuk HA lebih dari. Skala K0 apabila T hasil perhitungan kurang dari sama dengan T tabel dengan derajat bebas N, alfa. T hasil perhitungan yang digunakan adalah jumlah T negatif. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu untuk HA yang kurang dari. Skala K0 apabila T hasil perhitungan kurang dari sama dengan T tabel dengan derajat bebas N, alfa. T hasil perhitungan yang digunakan ialah jumlah T positif. Dalam pengujian satu arah, skala K0 artinya kita dapat menyimpulkan bahwa suatu perlakuan lebih efektif dibanding yang lain. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Sebuah penelitian tentang perilaku sosial melibatkan sampel pasangan kembar identik. Perilaku sosial pada kasus ini yaitu perilaku sosial anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini dan yang tidak mengikutinya. Pada penelitian ini, salah satu dari sepasang anak kembar identik diminta untuk mengikuti PAUD dan anak satunya lagi tidak mengikutinya, hanya di rumah saja. Sebanyak 8 pasang anak kembar diukur perilaku sosialnya. Gunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara anak kembar yang mengikuti PAUD dan yang tidak mengikuti PAUD.
Gunakan tingkat signifikasi sebesar 5%. Berikut merupakan data dari peneliti. Pada pembahasan soal ini akan dikerjakan menggunakan dua cara, yaitu pengerjaan secara manual dan pengerjaan menggunakan software berupa SPSS, Excel, dan RStudio. Yang pertama, pengerjaan secara manual. Diketahui dari soal bahwa N atau jumlah sampel yaitu 8. Jumlah sampel ini tergolong jumlah sampel kecil karena kurang dari 25. Kemudian diketahui tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,05. Ditanya, gunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara anak kembar yang mengikuti PAUD dan yang tidak mengikutinya. Gunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Jawab. Pertama, tentukan hipotesis. H0 pada kasus ini yaitu tidak ada perbedaan perilaku sosial anak yang mengikuti PAUD dan yang tidak mengikuti PAUD. Sedangkan hal alternatifnya atau H1 yaitu ada perbedaan perilaku sosial anak yang mengikuti PAUD dan yang tidak mengikuti PAUD. Yang kedua, taraf signifikansi. Pada pengujian ini menggunakan taraf signifikansi yang dihasilkan alfa sebesar 0,05 dan pada pengujian pada kasus ini menggunakan uji dua arah. Kemudian, hitung statistik uji. Berdasarkan data yang telah disediakan oleh peneliti, maka dapat ditentukan nilai T positif dan T negatifnya. Dapat dilihat bahwa jumlah T positif yang berasal dari rank positif ialah sebanyak 30, sedangkan T negatif sebanyak 6. Karena uji dua arah, maka T hasil perhitungan yang digunakan ialah jumlah yang paling minimal antara T positif dengan T negatif, yaitu T hasil perhitungan sama dengan 6 menggunakan T negatif karena T negatif lebih kecil dibandingkan T positif. Kemudian mencari T stabil dengan derajat bebas N alfa per 2. Mencari T stabil ini digunakan untuk wilayah kritis. Dapat ditemukan pada tabel G bahwa nilai dari T stabil dengan N sama dengan 8 dengan alfa per 2 nya 0,025 yaitu sebesar 4. Yang keempat, wilayah kritis. Karena pada kasus ini menggunakan uji dua arah, maka tolak H0 apabila T hasil perhitungan kurang dari sama dengan T stabil dengan tabel G dan derajat bebasnya yaitu N, alfa per 2. Keputusan, karena berdasarkan hasil perhitungan bahwa T hasil perhitungan lebih dari sama dengan T stabil dengan derajat bebas 8, 0,025 atau sebesar yaitu 6 lebih dari 4, maka keputusannya yaitu gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perilaku sosial anak yang mengikuti PAUD dan yang tidak mengikuti PAUD. Kemudian pengerjaan menggunakan software. Software yang akan digunakan ialah software SPSS, Excel, dan RStudio. Yang pertama yaitu SPSS. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita import terlebih dahulu data yang tersedia di soal. Pada variabel yang pertama kita isi atau namai dengan ikut PAUD, dengan variabel yang kedua kita isi atau namai tidak ikut PAUD. Kemudian klik menu Analyze, pilih Non-Parametric Text, pilih Legacy Dialog, lalu pilih To Related Sample. Kita masukkan variabel ikut PAUD ke variabel 1 dan tidak ikut PAUD ke variabel 2. Kita cek terlebih dahulu optionsnya harus seperti ini ya teman-teman. Kemudian pada test type, karena kita menggunakan uji Wilcoxon, maka kita checklist uji Wilcoxon. Kemudian setelah selesai semua, klik OK. Pada output dapat terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,09. Karena pada output ini nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi atau alfa yang kita tentukan pada soal, yaitu sebesar 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Artinya, tidak ada perilaku sosial anak yang berbeda antara yang mengikuti PAUD dengan tidak mengikuti PAUD.
Jadi saya akan melanjutkan pengerjaan soal tersebut dengan menggunakan software Microsoft Excel. Jadi pertama kita siapkan datanya, ada variabel pertama dan variabel kedua. Di sini kita akan menghitung DI, yaitu selisih antara nilai di variabel pertama dan di variabel kedua pada observasi ke I. Jadi caranya kita kurang aja biasa pakai rumus yang ada di Excel pada sel yang diinginkan, dan kita drag sampai observasi paling bawah. Setelah itu kita cari nilai mutlaknya dan kita drag sampai kolom yang paling bawah juga dari observasi. Setelah itu kita kan ingin mengetahui berapa ranking dari masing-masing mutlak DI-nya. Caranya kita tinggal copy dulu data nilai mutlak DI-nya, kemudian kita paste sebagai sebuah nilai. Kemudian jangan lupa kita sort dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita isi bilangan dari 1 sampai 8. Nah, jadi kita bisa lihat rankingnya. Untuk satu rankingnya 1 sampai nilai 27 itu rankingnya 8. Jadi kita isi rankingnya 7, 8, 1, 4, 5, 6, 3, 2. Nah, ranking sesuai tanda artinya kita akan mengembalikan data sebelum nilainya dimutlakan. Biasanya kita copy dulu, lalu kita paste sebagai sebuah nilai. Kemudian yang bertanda negatif kita kembalikan tanda negatifnya pada rankingnya. Setelah kita berikan tanda negatif sampai di observasi yang terakhir, kemudian kita melihat mana ranking yang jumlah tandanya lebih sedikit. Kenapa kita menggunakan yang lebih sedikit? Karena kita memiliki hipotesis dua arah. Di sini yang lebih sedikit adalah tanda negatif. Maka di sini kita akan menuliskan ranking yang bertanda negatif dengan tetap mengembalikan nilai positifnya. Di sini 1, di sini 3, dan di sini 2. Kemudian kita jumlahkan, kita pakai fungsi sum. Kita dapatkan jumlahnya sama dengan 6. Dengan demikian, statistik hitungnya yang disimbolkan dengan T itu nilainya sama dengan 6. Lalu di sini kita akan bandingkan dengan nilai T tabel dengan N 8 dan alfa per 2 0,025 yaitu sama dengan 4. Nah, karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka di sini diambil keputusan berdasarkan fungsi pemilihan ini kita ambil keputusan gagal tolak Hanol, di mana Hanolnya menyatakan tidak ada perbedaan perilaku sosial anak yang mengikuti PAUD dan yang tidak mengikuti PAUD. Jadi kesimpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perilaku sosial anak yang mengikuti PAUD dan tidak mengikuti PAUD. Selanjutnya adalah penghitungan menggunakan RStudio. Kita namai datanya terlebih dahulu, yaitu PAUD.csv dengan nama data PAUD.csv. Kemudian uji menggunakan block option test dengan variabel pertama yaitu PAUD $ikut PAUD, variabel kedua PAUD $tidak ikut PAUD dengan argumen two-sided atau dua arah. Kita coba run. Di sini tertera bahwa p-value dari penghitungan ini adalah 0,4005, yang artinya p-value lebih dari tingkat signifikansi yaitu 0,05. Keputusannya adalah gagal tolak Hanol.